Halo teman-teman semua, siap buat berpetualang ke masa lalu? Hari ini kita bakal dengerin salah satu cerita paling luar biasa tentang kesabaran, yaitu kisah Nabi Nuh dan kapalnya yang super besar. Yuk kita mulai. Coba tebak siapa ya nabi yang membangun kapal paling besar di dunia buat menyelamatkan semua hewan? Betul banget, pahlawan dalam cerita kita kali ini adalah Nabi Nuh. Seorang nabi yang terkenal punya hati yang sangat baik dan kesabaran yang tak terbatas. Oke, petualangan kita mulai dari bagian pertama. Di sini kita bakal kenalan lebih dekat sama Nabi Nuh dan melihat gimana perjuangan beliau saat mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi, ribuan tahun yang lalu, Allah mengutus Nabi Nuh ke tengah-tengah kaumnya. Mereka ini sebenarnya bukan orang jahat, tapi seiring waktu, mereka mulai lupa untuk menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena lupa sama Allah, mereka malah menyembah patung-patung buatan mereka sendiri. Nama-namanya aneh ya, ada Wad, Suwah, Yagud, Ya'uk, dan Nashr. Awalnya sih patung-patung ini dibuat cuma untuk mengenang orang-orang soleh yang sudah wafat. Tapi lama-kelamaan mereka malah menyembah patung-patung itu. Ini nih masalah besar yang harus dihadapi Nabi Nuh. Dan tahu nggak berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Selama 950 tahun. Wow, lama banget kan? Siang, malam, tanpa henti. Beliau terus mengajak kaumnya berbuat baik. Ini bukti kesabaran Nabi Nuh yang luar biasa. Sayangnya kebaikan Nabi Nuh malah dibalas dengan ejekan. Mereka menertawakan beliau, bahkan ada yang bilang beliau sudah gila. Yang lebih menyedihkan lagi, istrinya sendiri yang bernama Wa'ilah juga nggak mau percaya sama ajaran suaminya. Setelah berdakwah selama ratusan tahun, coba tebak berapa orang yang akhirnya mau ikut? Ternyata cuma sekitar 80 orang. Sedikit sekali ya kalau dibandingkan dengan waktu 950 tahun. Ini menunjukkan betapa kerasnya hati kaum Nabi Nuh pada waktu itu. Oke, sekarang ceritanya makin seru loh. Karena kaumnya terus menolak, akhirnya Nabi Nuh dapat sebuah perintah yang sangat unik dan khusus dari Allah, yaitu membangun sebuah kapal raksasa. Jadi Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk berhenti mengajak kaumnya karena hati mereka sudah tertutup. Tugas barunya sekarang aneh banget, bangun kapal super besar di atas bukit yang kering, jauh dari laut. Wah, ini bener-bener jadi ujian keimanan yang luar biasa buat Nabi Nuh dan pengikutnya ya. Bisa kebayang nggak gimana reaksi kaumnya? Mereka makin menjadi-jadi mengejeknya. Setiap kali lewat, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lihat itu si Nuh, bikin kapal kok di atas gunung, ejek mereka. Tapi Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap sabar, mereka terus bekerja tanpa memperdulikan ejekan itu. Coba deh kita bandingkan suasananya. Di luar kapal, isinya cuma ejekan, kekacauan, dan orang-orang yang tidak percaya. Tapi di dalam kapal, suasananya penuh dengan keimanan, ketenangan, dan ketaatan. Bahkan, para hewan mulai berdatangan dengan damai, seolah mereka tahu kalau kapal itu adalah tempat yang aman. Dan ini dia salah satu keajaiban dari Allah. Semua jenis binatang, mulai dari gajah yang besar, singa yang buas, sampai semut yang paling kecil, semuanya datang berpasang-pasangan. Nggak ada yang berantem loh. Mereka semua naik ke kapal dengan tertib dan damai. Luar biasa ya. Setelah semua siap, dengan penuh keyakinan dan tawakal, Nabi Nuh pun berdoa. Beliau, keluarganya yang beriman, para pengikut setianya, dan semua hewan masuk ke dalam bahtera. Mereka menyerahkan seluruh nasibnya hanya kepada Allah. Nah, kita sekarang sampai di puncak ceritanya, bagian yang paling menegangkan. Banjir besar akhirnya datang, dan dari sinilah sebuah dunia yang baru akan dimulai. Dan benar aja, hujan turun dengan sangat deras. Gak cuma dari langit, air juga memancar dengan kuat dari dalam bumi. Terus-menerus selama 40 hari, 40 malam. Ombaknya jadi setinggi gunung dan menenggelamkan semua yang ada di daratan. Di tengah badai yang dahsyat itu, Nabi Nuh melihat salah satu putranya, Kan'an, sedang berjuang di tengah ombak. Dengan hati seorang ayah yang hancur, Nabi Nuh berteriak, "Anakku, ayo naik ke kapal bersama kami. Jangan kamu ikut dengan orang-orang yang tidak percaya." Tapi sayang sekali, Kan'an dengan sombongnya menolak ajakan ayahnya. Dia pikir dia bisa selamat kalau lari ke puncak gunung yang paling tinggi.
Tetapi sebelum dia sampai, sebuah ombak yang jauh lebih besar dari gunung datang dan menelannya. Ini pelajaran penting buat kita ya, kalau keselamatan sejati itu hanya datang dari Allah. Setelah 150 hari terapung di atas air, akhirnya hujan berhenti dan air pun mulai surut. Dengan izin Allah, bahtera raksasa itu mendarat dengan lembut dan selamat di puncak sebuah gunung yang bernama Gunung Judi. Bencana besar itu pun berakhir. Begitu turun dari kapal dan menginjakkan kaki di tanah yang kering, Nabi Nuh dan semua yang bersamanya langsung bersujud syukur. Mereka berdoa, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang berbuat jahat." Mereka sangat berterima kasih atas kesempatan hidup yang baru ini. Mereka semua melangkah keluar menuju dunia yang terasa bersih dan baru. Dari merekalah peradaban manusia dimulai lagi, dengan dasar keimanan dan ketaatan kepada Allah. Karena itulah Nabi Nuh mendapat julukan bapak kedua umat manusia. Nah, menurut para ahli sejarah, dari ketiga putra Nabi Nuh yang soleh dan selamat inilah, yaitu Sam, Ham, dan Yafits, seluruh umat manusia di bumi ini berasal. Keturunan mereka menyebar ke seluruh dunia dan menjadi berbagai bangsa seperti yang kita kenal sekarang. Oke teman-teman, cerita hebat ini mengajarkan kita tentang kesabaran yang tak ada batasnya dan kebaikan hati yang harus terus dijaga, walaupun banyak yang mengejek kita. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan bersama. Gimana ya caranya kita mencontoh Nabi Nuh dalam hidup kita? Mungkin dengan lebih sabar saat belajar, atau tetap baik sama teman yang lagi iseng. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan cerita luar biasa ini. Sampai jumpa lagi.